Oke, video kali ini saya akan review motor kelas Moge atau big bike 650 cc dari Kawasaki. Ya, bisa dibilang Moge untuk pemula ya, yaitu Kawasaki Ninja 650 atau biasa disebut Kawasaki ER6F. Raven Beats. Nah, motor ini merupakan motor kelas 650 cc 2 silinder, dan ini adalah yang tipe fairing ya, karena basic mesin ini itu ada beberapa yang satu tipe, ada yang ER6N atau yang ini juga, kemudian ada yang versi 650, kemudian ada juga yang Vulcan S atau Kawasaki Vulcan series. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihat. Ini basicnya warna merah, dan ini kepunyaan salah satu dari bikers Kota Batu, yaitu Mas Melki. Nanti di follow Instagramnya. Nah, oke, sekarang kita lihat secara tampilan ya. Tampilannya seperti ini. Ini memang tampilan motor sport fairing, cuman nggak sport to line ya. Ini lebih terkesan sport touring, karena dari sini kita lihat yang paling terasa itu stangnya. Dia modelnya itu bukan stang clip on atau stang jepit, jadi modelnya itu kayak fat bar gitu, seperti stangnya motor naked lah. Kemudian yang belakang ini juga dilengkapi bezel, dan bentuknya itu tidak lancip atau nungging sekali gitu ya. Bentuknya lebih ya ala-ala kalau kalian lihat CBR 150R yang K45A dan juga yang versi Thailand. Ya, konsepnya hampir seperti itulah. Kalau dari depan kita lihat, oh ya, by the way, ini bodinya ada kertakan-kertakan gini ya, karena dulu sama yang punya pernah crash, tapi sudah diperbaiki. Cuman bodinya aja sih yang belum dibagusin lagi, tapi untuk dalamannya sudah fix, sudah oke. Nah, kalau dari depan seperti ini, dari depannya ini lampunya masih halogen dan modelnya 2, dan ini mirip dengan kakaknya yaitu Ninja 1000. Kemudian dari windshieldnya ini juga cukup lebar, dan ya nggak cukup naik sih, warnanya clear. Kita coba hidupkan lampunya dulu ya. Nah, untuk DRL-nya seperti ini masih bohlam, dan C-nya juga masih bohlam, dan ini modelnya khas ya di Ninja series, karena modelnya itu tidak muncul tapi menempel seperti ini, jadi lebih menyatu lah dengan bodi. Untuk spionnya ini sudah diganti pakai model sirkuit, dan ini tangkainya naik. Biasanya kan kalau motor sport fairing itu lebih datar ya, kalau ini lebih naik, ciri khas spionnya sport touring. Oke, kita ke bagian kaki depan. Nah, untuk suspensi yang depan seperti ini suspensinya masih pakai teleskopik, cuman ukurannya sangat besar, mungkin seukuran Yamaha Bison ya, beda kelas tapi ukurannya sama kalau nggak salah. Ini 41 atau 42 mm ya, nanti saya akan tulis di sini. Kemudian untuk ban dan velg, nah untuk velgnya ini ukurannya 17 inch diameternya, tapi untuk lebarnya coba saya lihat dulu ya. Oke, untuk lebarnya segini, dan untuk remnya ini sudah disc yang pasti, dan ini double kanan dan kiri karena namanya juga motor besar ya, jadi pengeremannya harus lebih proper juga.
dan ukurannya cukup oke, cukup lebar, dan modelnya bergelombang jadi lebih bisa melepas panas lebih cepat. Dan untuk kalipernya ini pakai Tokiko, ini 2 piston, tapi karena ini kanan kiri jadi totalnya 4 piston ya. Kemudian untuk bannya sudah diganti pakai Michelin Power 5 dengan ukuran depan 120/70 ring 17. Jadi kalau secara bentuk memang kelihatan besar ya memang besar sih. Kemudian kita ke bagian tengah. Untuk bagian fairingnya ini mengingatkan saya pada garis-garis desain dari Ninja series. Jadi itu dia nggak terlalu banyak tekukan, kesannya itu kaku, cuman padat gitu loh. Apalagi dengan bentuk mesinnya seperti itu, besar sekali. Kemudian yang terlihat di sini adalah rangkanya. Rangkanya ini model turbular atau tralis, cuman ukurannya sangat besar. Dan yang saya suka lagi yaitu bentuk suspensinya ini terlihat dari luar. Jadi dia itu tidak tegak, lebih semi tidur ya. Dan ini enggak di tengah, agak ke kanan, jadi lebih oke dan lebih kelihatan keren sih, unik gitu. Nah untuk mesinnya ini saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini. Oke, sekarang saya akan bahas spek mesin Kawasaki ER6F ini. Kapasitas mesinnya 649 cc, 2 silinder 8 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 83 x 60 mm. Tenaganya 69,9 HP di 8500 rpm dan torsi 64 Nm di 7000 rpm. Rasio kompresinya 10,8:1. Transmisinya 6 speed. Oke, kita kembali ke video. Nah, jadi seperti itu untuk spesifikasi mesinnya. Kemudian kita ke footstep. Footstepnya ini dilengkapi karet, cuman sama yang punya dikasih karet lagi biar lebih nyaman. Dan untuk tuas remnya seperti ini kelihatan kecil ya. Cuman ergonomi sih, masih enak lah. Lalu untuk footstep belakang seperti ini. Nah footstep belakangnya ini dia juga dilengkapi karet, tuh empuk, jadi lebih nyaman. Cuman sayangnya untuk bagian tangkainya ini kan dia itu jadi satu dengan footstep depan, jadi satu kesatuan gini. Tapi di sini kurang oke sih, tuh kurang kuat, jadi tidak kokoh ya. Jadi seperti itu. Kalau biasanya kan tangkai footstep itu ada di sini ya, dari atas ke bawah. Cuman ini karena jadi satu seperti ini, jadi mirip Honda Tiger yang saya review kemarin sih. Oh ya, dari knalpot ini juga diganti sama yang punyanya Leo Vince, kayaknya slip on, karena suaranya nggak terlalu keras sih meskipun DP killernya udah dilepas. Lalu pada swing arm, nah ini yang unik juga. Kenapa? Karena biasanya itu kan motor itu swing armnya model bentuknya itu kotak atau mungkin banana. Nah kalau ini dia modelnya seperti banana, asimetris kan, kiri sama kanannya tuh. Cuman ini modelnya pipanya itu model oval, bulat sama oval, jadi unik sih, kayak beda gitu kesannya. Lalu untuk velg ini juga 17 inch, untuk lebarnya segini ya. Ban ini juga diganti sama yang punya, sama dengan yang depan, pakai Michelin Power 5 dengan ukuran 160/60 ring 17. Jadi kalau lihat secara proporsi memang sangat sesuai sih, tuh lebarnya itu. Sekarang kita ke gearnya ini ukurannya sangat besar. Nah untuk suspensi tadi yang belakang ini bisa di setel ya, tuh tingkat redamannya. Kalau yang depan fix. Kita lanjut ke lampu belakang. Lampu belakangnya seperti ini. Nah ini saya cukup suka sih, modelnya itu cantik. Untuk bentuknya segitiga seperti ini, cuman untuk LED nya itu model V gini ya. Oh lampunya LED. Tuh seperti itu, keren sih.
Kalau lampu rem tuh, jadi oke ya. Untuk C-nya masih halogen sama yang depan, cuman ini modelnya seperti ini. Ini modelnya khas punyanya Kawasaki ya, seperti ini. Dan untuk spakbornya seperti ini modelnya. Nah, seperti ini modelnya itu lebar ya. Ya memang kalau lebar seperti ini sih kurang sporty, cuman lebih bisa lebih mengurangi kotoran untuk naik, karena bannya juga ukurannya sangat besar, jadi lebih oke lah. Nah, seperti tadi di sini ada behel, jadi kita bisa memindahkan motor ini atau bisa buat pegangan ketika mencuci motor atau memakai standar pedok. Tapi ya itu tadi, kalau kita memindahkan motor itu ini berat sekali bro. Nah, untuk joknya seperti ini ya. Joknya itu split seat atau terpisah, cuman dia itu nggak ada jarak gitu. Kesannya itu nyambung, cuman di sini ada pisahan gitu. Dan untuk jarak tingginya juga nggak terlalu jauh, jadi semi tandem gitulah. Kemudian untuk tangkinya ini seperti ini. Ini full dilapisi tangki aslinya, cuman di sini ada cover di ujung. Dan kapasitasnya 16 liter, lebih kecil ya daripada Ninja 250 FA yang V2 yang tahun 2013. Dan ini memang kelihatannya nggak terlalu lebar, cuman lebih tinggi. Tuh, tinggi. Dan ini sih yang kurang suka. Banyak orang yang menganggap ini kayak tangkinya Bison. Aduh, nggak tahu gimana sih. Untuk tuas persnelingnya seperti ini ya. Ini modelnya dari depan menuju ke belakang seperti ini. Biasanya kan dari sini ke depan gini ya. Kalau ini ke belakang. Oke, sekarang saya akan melihat kokpit ya. Bagaimana kokpitnya? Nah, untuk kokpitnya seperti ini, bisa kalian lihat. Wah, ini memang kalau saya pribadi sih ini lebih ada rasa motor touring ya. Kalau sport ini kurang sesuai, karena dari stangnya aja sudah kayak gini. Tapi memang dari dasarannya motor ini temanya sport touring. Nah, kita lihat dulu dari kuncinya. Kuncinya seperti ini, cuman tempatnya itu lebih dalam, jadi kelihatan lebih mewah. Untuk tangkinya seperti ini, tutupnya itu model datar, jadi lebih modern. Untuk membukanya seperti ini. Tuh, ini dilengkapi engsel, jadi lebih oke. Nah, untuk stangnya seperti yang saya bilang tadi, ini stangnya model fat bar. Dan ini sudah diganti ya, saya yang punya. Kalau standarnya itu lebih tinggi, modelnya hampir sama, cuman ini diganti pakai punyanya KLX kalau nggak salah. Jadi sedikit lebih menunduk. Nanti saya akan jelaskan melalui video ergonomi ya. Nah, di sini ada yang dirubah. Pertama, dari hand grip sudah diganti punyanya Domino. Kemudian di sini ada end bar atau stabilizer untuk stangnya ya. Ini punyanya Laserbit. Dan di sini ada holder untuk smartphone dan dilengkapi dengan kompas. Nah, untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada engine kill switch dan starter. Ya, umum sih. Oh ya, BTW untuk handle remnya ini juga sudah diganti pakai aftermarket. Dan untuk tabung minyak remnya ini ukurannya lebar loh. Ini kayak punyanya Z800 nih. Bentuk racernya juga oke, nggak terpisah, jadi nyambung seperti ini. Jadi kelihatan lebih berisi. Kemudian sebelah kiri, di sebelah sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, hazard, sein, dan juga klakson. Jadi seperti itu. Nah, untuk speedometernya seperti itu ya. Ini perpaduan antara analog dan digital. Untuk peletakannya ini mirip dengan CBR 150R dan CBR 250R yang satu silinder.
dan bentuknya memang lebih cocok untuk motor ini, untuk yang gaya-gaya sport touring ataupun yang naked. Dan untuk bagian dalam sini, ini saya suka yang bagian samping ini kelihatan lebih tertutup, cuman yang depan sana kelihatan ya masih kabel-kabelnya itu kurang rapi sih. Cuman kalau kita bandingkan dengan all new Ninja 260 masih lebih rapi ini sih, dari sampingnya terutama. Nah, kita lihat info yang ada di speedometernya apa aja. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum tahu ya, karena di sini kan kunci kontaknya itu cukup susah untuk menghidupkan. Caranya ini kita tarik sedikit terus kita putar. Tuh. Ini buat pelajaran buat kalian yang punya teman yang punya motor ini, kalian bingung mengunci kontaknya kok nggak bisa-bisa. Caranya seperti itu tadi. Nah, di sini kita lihat di analog sini itu ada penunjuk putaran mesin, limitnya di 11.000 rpm, cukup tinggi untuk motor 650 cc 2 silinder. Dan untuk indikator di sini ada sein kiri dan sein kanan. Kemudian di sini ada indikator netral, indikator oli kalau sudah naik. Kemudian ada lampu jauh juga sih. Tadi ada cek engine, indikator aki, kemudian suhu dan juga lampu jauh. Nah, untuk info digitalnya di sini ada dua bagian ya, ada SCAD di sini. Nah, yang di SCAD ini adalah penunjuk kecepatan. Kemudian di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, di sini ada odometer dan jam. Nah, di info odometer ini kita bisa rubah melalui tombol select di sini. Di sini ada select dan reset. Kita tekan tombol selectnya. Di sini ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara real time. Kemudian rata-ratanya ini 24,5 km per liter. Jadi ini konsumsi bahan bakarnya setara dengan motor 250 cc 2 silinder yang sport ya. Kemudian ada range, atau ini mungkin seperti trip ya. Dan kembali ke odometer lagi. Ya, info yang ditampilkan cukup oke lah. Nggak terlalu lengkap tapi juga nggak terlalu sedikit juga ya. Jadi seperti itu sih indikatornya, dan kalau kita lihat seperti ini cukup jelas. Oke, kita matikan. Nah, kalau kita matikan indikator netralnya itu seperti telat ya matinya, jadi nunggu beberapa detik baru mati. Nah, oke, setelah ini saya akan coba test ride ya, bagaimana performa mesinnya, kemudian posisi riding dan kenyamanan suspensi, handlingnya juga bagaimana. Kalian tonton video setelah ini ya, saya sambung di video selanjutnya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanross038 dan juga yang punya motor ini, Mas Melki. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.